Wana-wana Rima wasti Kaing Iwang Pangdati Awon. Tangkap sudut matanya pohon tersebut. Tetapi anehnya, setiap beberapa langkah Haryanto berjalan, pohon ini selalu ada di samping kanan kirinya ya. Jadi beberapa kali Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman karena telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang diceritakan oleh subscriber dan kejadiannya terjadi di Purwodadi, dan ini kisah yang sudah sangat lama ya. Mungkin lokasinya pun saat ini sudah tidak ada lagi. Dan yang bercerita ini saat ini juga tinggalnya tidak di tempat tersebut lagi ya. Sudah pindah cukup lama di kota yang lain di daerah Jawa Barat. Nah, cerita ini dialami oleh namanya Haryanto, dan Yanto ini ketika itu masih cukup kecil, sekitar umur 10 tahun, dan ini kejadian sekitar tahun 80-an ya. Nah, Yanto ini ketika itu jadi di desanya Yanto ada suatu tempat yang disebut dengan Buh Kluntung ya. Mungkin di beberapa tempat lain juga ada area-area yang disebut Buh Kluntung, karena di desa saya yang dulu itu juga ada lokasi yang disebut Buh Kluntung. Nah, area tersebut konon pernah menjadi area pembantaian PKI ya. Jadi waktu pembersihan PKI banyak yang dibunuh di lokasi tersebut, dan lokasi tersebut dulunya merupakan pos penjagaan, dan ketika itu sudah menjadi lokasi yang terbengkalai. Jadi dulu di situ ada seperti lonceng dan pemukul yang bila ada sesuatu kejadian biasanya lonceng ini dibunyikan sehingga bunyi kluntung-kluntung seperti itu ya. Dan juga ada buh itu seperti kentongan ya, yang akan dipukul bila ada sesuatu kejadian di pos tersebut, sehingga biasa dikenal daerah itu, tempat itu disebut Buh Kluntung. Nah, banyak kejadian yang aneh yang terjadi di tempat itu di masa tersebut, sekitar tahun 80-an ya. Area tersebut saat itu sudah terbengkalai, tidak terpakai, dan di sekelilingnya kebun-kebun yang cukup luas dan dipenuhi dengan pepohonan. Cuman di depannya ini ada jalan biasa ya, jalan desa yang menghubungkan satu wilayah desa ke desa yang lainnya. Nah, banyak kejadian yang aneh di tempat tersebut. Jadi ceritanya ketika itu pernah ada orang naik sepeda ya di tempat tersebut. Dia membonceng anaknya di malam hari. Nah,
ketika dia naik tersebut, tiba-tiba dia merasa seperti menumbur sesuatu ya, jadi gedebuk seperti itu, cukup keras sehingga sepedanya oleng dan dia terhenti, dan dia pun mengecek ke belakang. Ternyata di situ ada seperti buntelan bungkusan yang cukup besar, warnanya putih. Dan ketika mereka amati buntelan atau bungkusan besar warna putih ini bergerak-gerak ya, bergerak-gerak lalu berdiri dan melompat-lompat, ternyata pocong. Dan ada cerita yang lainnya, pernah suatu ketika ada orang yang naik sepeda juga di lokasi tersebut, dan tiba-tiba sepedanya seperti mengerem sendiri ya, mengerem dan tidak bisa dimajukan lagi. Dia sudah berusaha mendorong berkali-kali tapi tidak maju-maju. Akhirnya orang ini pun turun dan mengecek di rodanya, ternyata tidak ada apa-apa, dan di kanan kirinya juga tidak ada sesuatu pun yang menyangkut di rodanya maupun di stangnya, dan dia pun kebingungan ya. Tetapi ketika dia melihat ke saddle atau tempat orang yang membonceng di belakang itu ya, dia melihat ada seperti putih-putih yang menempel di saddle-nya tersebut. Dan waktu dia periksa, ternyata itu bukan, dia awalnya mengira tali ya, ketika dia periksa ternyata itu bukan tali, ternyata tangan yang menggenggam cukup erat bagian saddle sepeda tersebut, bagian belakang sepeda tersebut, yang tangan ini cukup pucat seperti, jadi sekilas seperti tali putih ya, ternyata itu tangan menggenggam cukup erat. Dan ketika dia melihat ke ujungnya itu seperti tidak ada ujungnya, jadi panjang sekali tangan tersebut dan menggenggam cukup erat sepedanya, sehingga orang ini langsung meninggalkan sepedanya dan langsung lari. Nah, ada satu cerita yang lainnya ya. Ceritanya ketika itu ada orang naik sepeda juga. Jadi ketika itu mungkin banyak yang masih mengendarai sepeda ya. Ada orang yang naik sepeda. Nah, ketika itu dia waktu melewati tempat tersebut, area Boglundong ini, tiba-tiba sepedanya seperti menyangkut sesuatu ya, lotak-lotak seperti itu bunyinya, dan dia pun langsung turun dan mengecek sepeda tersebut. Cukup lama dia mengecek, tidak ada apa-apa di sepedanya. Tetapi ketika dia mengecek, dia melihat ada beberapa orang menyeberang dari satu area kebun yang di sisi kanannya ke area kebun di sisi kirinya ya. Jadi banyak sekali orang menyeberang, dan sepeda tersebut tidak bisa digerakkan ya sampai orang ini menyeberang semuanya dan dia hanya awalnya hanya menunduk melihat kakinya ya, karena dia sambil memeriksa sepedanya. Tetapi ketika dia melihat ke atas, ternyata semuanya yang menyeberang ini hanya kaki ya, jadi tidak ada badannya. Dan orang ini pun langsung teriak-teriak dan lari ketakutan ke posisi dari arah dia datang ya, dan meninggalkan sepedanya di situ. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Nah, cerita yang dialami oleh Haryanto ketika itu. Jadi Haryanto ketika itu main ke rumah tersebut. Jadi sebenarnya orang tuanya sudah tidak tinggal di desa tersebut, tetapi ketika itu waktu hari raya mudik, jadi mereka sekeluarga main ke rumah orang tuanya di desa tersebut. Nah,
Ketika itu Haryanto mulai berkenalan dengan beberapa temannya, dan sore itu dia jalan-jalan naik sepeda ke rumah teman-temannya yang lain yang dia baru kenal di situ ya. Dan dia baru pulang menjelang maghrib. Nah, ketika Haryanto pulang di saat maghrib tersebut, yang sebenarnya kurang bagus keluar di waktu-waktu menjelang maghrib ya. Kalau di zaman dulu itu anak kecil itu biasanya sangat dilarang keluar di waktu-waktu tersebut. Bahkan dalam Islam itu Rasulullah juga melarang ya. Kalau sudah maghrib itu disuruh keluarganya masuk, suruh nutup pintu atau pergi ke tempat ibadah sampai lewat lepas waktu maghrib tersebut sampai isya ya. Nah, ketika itu Haryanto sepedanya bocor dan dia susah mengendalikan sepedanya ketika bocor ya. Jadi sepedanya ini dia tuntun, dia dorong ketika itu melewati area Puh Klundung ini. Dia dorong terus pelan-pelan, dan dia tidak tahu kalau area tersebut sangat terkenal angker. Hanya saja dia ketika itu merasa tidak nyaman ya, merasa merinding, tidak nyaman ketika lewat di tempat tersebut. Nah, di saat dia jalan ini, dia melihat ada pohon sengon ya di sebelah kanan dan kirinya. Karena pohon sengon ini warnanya putih, cukup tinggi dan sangat mencolok ketika itu dibanding pohon-pohon yang lainnya. Jadi Haryanto tidak susah untuk dengan tidak sengaja mengamati pohon tersebut atau tertangkap sudut matanya pohon tersebut. Tetapi anehnya, setiap beberapa langkah Haryanto berjalan, pohon ini selalu ada di samping kanan kirinya ya. Jadi beberapa kali dia merasa pohon ini kok terus ada di sudut matanya di kanan kirinya. Dan ketika dia menoleh ke kanan kirinya, benar-benar pohon berwarna putih itu, yang ketika itu dia kira pohon sengon, itu benar-benar terus ada di kanan kirinya. Akhirnya dia mulai deg-degan ya, mulai merasa aneh dan tidak nyaman. Tapi dia terus melajukan sepeda, mendorong sepedanya sampai beberapa menit, sampai beberapa waktu kemudian, di area yang sudah dekat dengan pos yang disebut Puh Klundung tadi ya, dia kembali menoleh dan pohon ini tetap ada di kanan kirinya. Dan saat itu dia pun langsung menoleh, mengecek ke atas ya. Dan ketika dia menoleh mengecek ke atas, ternyata ada sesosok putih yang cukup tinggi di atasnya, sejenis kunti atau sesuatu, dia tidak tahu. Yang jelas dua pohon ini adalah kakinya, dan sosok ini memakai seperti pakaian putih ya, dan sosoknya seperti berbentuk putih dengan rambutnya cukup panjang, warnanya hitam, dan itu dia dikangkangi ya, jadi di bawah badannya. Sehingga ketika itu Haryanto ini cukup panik dan ketakutan, lalu dia lari dan asal berbelok ke suatu tempat. Di situ ada warung. Nah, dia berhenti di warung tersebut sambil ketakutan, dan sama pemilik warung ini ditolong. Kenapa? Setelah itu Haryanto pun menceritakan yang dia lihat. Oh, ya udah, kamu pulang aja sekarang, kata yang punya warung. Yang dia tidak terlalu peduli dengan apa yang diceritakan Haryanto ketika itu. Atau kalau kamu mau, kamu
ditambal aja dulu sepedanya. Di belakang rumah ini kan kok ada kota, kata orang tersebut. Dan Haryanto pun tanpa pikir panjang mendorong sepedanya ke belakang rumah orang tersebut ya. Ternyata benar, di situ ada kota yang cukup besar yang tidak pernah dia bayangkan ada di daerah situ ya. Jadi ada perkotaan, dan di situ ada banyak anak-anak yang ketika itu langsung memanggilnya, dan Haryanto pun langsung lupa dengan sepedanya, dan dia tinggalkan begitu saja sepedanya dan bermain dengan orang-orang ini. Diajak bermain macam-macam dan juga diajak makan-makan. Cuman ketika diajak makan, Haryanto selalu menolak ya, karena makanan yang dia lihat itu makanan yang tidak pernah dia temui sama sekali dalam hidupnya. Jadi aneh-aneh, dan itu tidak bisa dia ceritakan ya bentuknya. Seperti misalnya makanan seperti lemper, tapi ketika dibuka di dalamnya itu seperti ulat yang cukup besar, tetapi bukan ulat ya, tetapi Haryanto tidak bisa memakannya karena dia tidak yakin itu makanan seperti itu. Jadi banyak sekali makanan yang diberikan ke Haryanto, dan Haryanto selalu menolak makanan-makanan tersebut dan tidak bisa memakan makanan tersebut. Sampai suatu ketika Haryanto akhirnya dipaksa untuk makan makanan ini, dan ketika itu Haryanto tetap menolaknya. Nah, sekarang kembali ke dunia yang sebenarnya ya. Jadi Haryanto ini kan tidak pulang-pulang sampai maghrib, sampai isya, ketika itu tidak pulang-pulang. Akhirnya orang tuanya mencari-cari ke rumah temannya dan lain sebagainya, dan tidak ketemu. Besoknya pun ini sangat pusing ya orang tuanya ya, mencari-cari tidak ketemu, tanya ke sana sini, tidak ada yang tahu. Hanya tahu tadi main ke sana, dicari di sana, katanya sudah pulang dan lain sebagainya. Sampai besoknya akhirnya orang tuanya Haryanto ini mendapat kabar dari salah satu kenalan Haryanto. Itu bukan besoknya ya, sekitar 3 hari setelah Haryanto pulang, mendapat kabar dari temannya Haryanto kalau dia menemukan sepedanya Haryanto di kebun di dekat Boh Kluntung ya. Dan orang tuanya ini pun langsung mendatangi tempat tersebut. Waktu itu dia membawa mobil, jadi Haryanto ini lumayan kaya ya orang tuanya, bawa mobil ke situ dan mengecek. Ternyata benar ada sepeda Haryanto di situ. Dia pun langsung mengambil sepeda tersebut, dimasukkan ke mobilnya sambil berdoa di situ ya, sambil memanggil-manggil, Haryanto ayo pulang. Waktu itu dia, orang tuanya ketika itu merasa ada kejadian yang janggal pada Haryanto, jadi dia berdoa di situ dan memanggil-manggil Haryanto, lalu membawa sepedanya ke dalam mobilnya. Nah, sekarang kembali ke Haryanto. Haryanto ini dipaksa makan, tapi dia terus menolak. Akhirnya teman-temannya ini marah. Kalau kamu menolak terus, ya udah kamu pulang aja sana, kata temannya, tapi pakai bahasa Jawa ya. Dan di saat itu tiba-tiba semuanya serba gelap. Ketika disebut seperti itu, tiba-tiba semuanya serba gelap, dan Haryanto sudah tidak ingat lagi dia ketika itu ada di mana. Dan itu kejadiannya yang dirasakan Haryanto hanya terjadi beberapa jam saja ya. Jadi dari sore tadi sampai malam, hanya beberapa jam saja. Tapi di dunia nyata ternyata itu sudah sampai 3 hari. Dan ketika orang tuanya Haryanto ini membawa sepeda Haryanto sampai ke rumahnya dan membuka dan menoleh ke arah belakang, bagian dalam mobilnya, di bagian belakang itu tempat dia menaruh sepeda itu, dia melihat di bawah jok di antara tempat duduk di mobil tersebut
di mana ada sepeda tersebut ditaruh. Di bawah jok itu ada Haryanto yang sudah tidur di situ ya, dan orang tuanya sangat terkejut sekaligus bersyukur ketika itu ternyata Haryanto sudah ditemukan di situ. Dan ketika Haryanto sadar dan terbangun, dia pun menceritakan apa yang terjadi. Nah, wallahu a'lam ya, kejadiannya ini benar-benar kejadiannya seperti apa. Ini dari subscriber, semoga bisa memberikan manfaat bahwa di tempat apapun jin ini biasanya bisa menggoda manusia dengan cara apapun. Yang paling penting adalah kita selalu bisa berdoa, dan di tempat yang asing sebaiknya kita menghindari keluar sembarangan ya, membiarkan anak kita keluar sembarangan, apalagi waktu-waktu menjelang maghrib ya, sebaiknya tetap di rumah karena banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Sebaiknya tetap di rumah, beribadah di rumah, walaupun sekarang sudah jarang ya kejadian seperti ini di masa-masa yang semuanya sudah menjadi perkotaan. Tapi biasanya kalau di kampung ini, wallahu alam, kenapa sering terjadi seperti ini? Mungkin karena masih ada berdampingan dengan banyak bangsa jin atau lain sebagainya. Yang jelas setiap keluar rumah kita harus meminta perlindungannya. Ada doa-doa tertentu yang bisa kita lakukan setiap kita keluar rumah dan lain sebagainya. Semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.